Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika babi haram, kenapa Allah SWT menciptakannya? Wahai jiwamu yang haus makna, yang sering terdiam dalam tanya, yang kerap memandangi dunia dengan mata rindu kepada kebenaran, marilah kita duduk lebih lama di hamparan tafakur, memperlambat denyut pikiran, menenangkan gelisah perasaan, dan membiarkan iman berbicara dengan suara yang lembut, namun tegas di relung hati. Sebab Allah tidak pernah bertindak tanpa tujuan, tidak pula menciptakan satu makhluk pun dengan main-main, dan tidak pula menetapkan satu hukum yang kosong dari rahmat, bahkan sebutir debu pun bergerak dengan izinnya. Dan setiap hela napas kita ditakar dengan hikmahnya. Dunia ini adalah madrasah besar yang dindingnya langit, lantainya bumi, dan kurikulumnya adalah takdir. Maka setiap makhluk adalah ayat, setiap peristiwa adalah pelajaran, dan setiap ketentuan adalah undangan untuk memahami kebesaran Allah dari sudut yang sering luput dari pandangan manusia. Ketika kita bertanya tentang haram dan halal, sejatinya kita sedang ditanya kembali. Seberapa jauh kita percaya kepada Tuhan kita, seberapa dalam kita mengenal sifat-Nya yang maha mengetahui, maha penyayang dan maha adil. Sebab orang yang mengenal Allah tidak akan menimbang hukum-Nya dengan selera, tetapi menakar selera dengan hukum-Nya, tidak menundukkan kebenaran pada keinginan, tetapi menundukkan keinginan pada kebenaran. Wahai jiwa, jangan pernah bayangkan bahwa Allah menciptakan sesuatu hanya untuk dipertentangkan atau menetapkan larangan hanya untuk menyulitkan, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam, bukan pula Tuhan yang memberi perintah tanpa mengetahui luka yang mungkin kita rasakan. Justru Dia lebih mengetahui rapuhnya kita dibanding kita sendiri, lebih paham titik lemah kita daripada pengakuan kita, dan lebih mengerti apa yang menyelamatkan kita daripada seluruh riset dunia yang pernah ada. Sebab itu haram bukanlah palu yang memukul, melainkan tangan yang menarik kita menjauh dari api, bukan suara yang menghardik, melainkan bisikan yang menuntun dari balik tirai kasih. Betapa sering manusia mencerca batas, mengira setiap sekat adalah penghalang kebahagiaan, mengira setiap larangan adalah perampasan hak, padahal kebebasan tanpa arah hanyalah jalan lebar menuju jurang, dan kenikmatan tanpa rambu hanyalah karpet halus menuju kesunyian. Bukan kebahagiaan yang Allah potong, tetapi bentuk kebahagiaan yang Allah luruskan. Bukan kenikmatan yang Allah rampas, tetapi cara meraihnya yang Allah susun agar tidak menjadi racun bagi jiwa. Perhatikanlah alam, wahai jiwa, bahwa tidak semua yang hidup adalah santapan, tidak semua yang indah adalah aman, dan tidak semua yang tersedia adalah rezeki, sebagaimana tidak semua cahaya menghangatkan, dan tidak semua api menerangi. Ada api yang membakar dan cahaya yang menyilaukan. Ada manis yang mematikan dan pahit yang menyembuhkan. Maka bagaimana mungkin kita meminta semua yang ada menjadi halal hanya karena kita menginginkannya, seakan-akan keinginan adalah kitab suci dan selera adalah nabi. Sungguh, iman adalah sekolah kesabaran, tempat kita belajar bahwa tidak semua yang kita mau pantas kita miliki, dan tidak semua yang kita suka baik bagi kita. Dan disinilah rahasia kemuliaan manusia. Bukan pada kemampuannya memperoleh, tetapi pada kesanggupannya menahan. Babi sebagaimana makhluk lain, lahir sebagai bagian dari simfoni kosmik yang menyanyikan kebesaran Allah dalam nada masing-masing. Ada yang berperan sebagai rezeki, ada yang sebagai penyeimbang, ada yang sebagai peringatan, dan ada yang sebagai ujian. Maka keberadaannya bukan kesalahan, tetapi peran bukan cacat, tetapi fungsi bukan noda, tetapi warna dalam lukisan besar ciptaan. Manusia melihat dunia dengan mata perut, Allah melihat manusia dengan mata rahmat. Manusia mengukur dari hari ini, Allah menimbang sampai akhirat. Manusia mengejar rasa, Allah membimbing menuju keselamatan. Maka terimalah bahwa tidak semua yang lahir di dunia ini diciptakan untuk masuk ke mulut kita, sebagaimana tidak semua yang turun dari langit diciptakan untuk kita sentuh. Wahai jiwa, adakah engkau menyangka jika Allah mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan seakan-akan Dia sengaja menghalangi kesenangan? Padahal jika Dia mau, Dia bisa saja menjadikan dunia ini tanpa hukum, tanpa batas, tanpa rambu, lalu membiarkan manusia jatuh, tersesat, dan binasa. Tetapi justru Dia mengutus Rasul, menurunkan kitab, dan membingkai kehidupan dengan halal dan haram agar manusia tahu jalan pulang. Ketahuilah, iman tidak tumbuh di taman kemudahan, melainkan di ladang ketaatan, dan cinta kepada Allah bukan diukur dari seberapa sering kita menyebut namanya, tetapi seberapa teguh kita meninggalkan larangannya, sebab cinta sejati selalu diuji oleh pengorbanan.
tidaklah berat meninggalkan yang haram, kecuali bagi hati yang belum merasakan manisnya, halal, dan tidaklah gelap meninggalkan dunia kecuali bagi jiwa yang belum melihat cahaya akhirat. Wahai jiwaku, kita tidak diciptakan untuk menang dalam perdebatan, tetapi untuk selamat dalam perjalanan, bukan untuk menumpuk argumen, tetapi untuk mengumpulkan amal, bukan untuk mencocokkan Tuhan dengan pikiran kita, tetapi untuk menyesuaikan pikiran kita dengan firman-Nya. Ada kebijaksanaan yang tidak akan pernah masuk ke kepala yang sombong, ada rahasia yang tidak akan pernah singgah di hati yang keras, dan ada kedamaian yang tidak akan pernah menetap di dada yang enggan berserah. Sungguh, berserah bukan kelemahan, melainkan keberanian, bukan kekalahan, melainkan kemenangan. Sebab hanya jiwa yang percaya yang sanggup tenang, dan hanya hati yang ridha yang mampu bahagia dalam keterbatasan. Betapa banyak manusia yang kenyang makanan tetapi lapar makna. Banyak yang bergelimang nikmat tetapi kering ketenangan. Banyak yang berlimpah harta tetapi miskin rasa aman. Karena mereka mencari kenyang di tempat yang salah dan bahagia di arah yang terbalik, padahal Allah telah mengajarkan bahwa ketenangan bukan di lidah, tetapi di dada, bukan di piring, tetapi di sujud, bukan di rasa, tetapi di ridha. Wahai hati, jika engkau ingin memahami rahasia haram, jangan tanya dunia, bertanyalah pada iman. Jangan cari di pasar, carilah di sajadah. Jangan timbang dengan selera, timbanglah dengan takwa. Karena ada pertanyaan yang hanya dijawab oleh sujud, dan ada kebingungan yang hanya diredakan oleh doa. Ya Allah, ajarkan kami melihat dunia dengan mata akhirat, menimbang kesenangan dengan keselamatan, dan mengukur kebahagiaan dengan kedekatan kepadamu. Jadikan laranganmu terasa manis oleh hikmah, dan perintahmu terasa ringan oleh cinta. Cabut dari dada kami cinta yang berlebihan kepada dunia, dan tanamkan rindu kepada negeri abadi, karena kami lelah mengejar apa yang fana, dan haus meraih apa yang kekal. Semoga Engkau mengaruniakan kepada kami iman, yang jika diuji semakin bernyala, jika dipukul semakin menyala, dan jika ditanya semakin percaya, iman yang tidak menawar kebenaran, tidak menunda ketaatan, dan tidak menggadaikan akhirat demi dunia. Iman yang membuat kami tersenyum saat meninggalkan yang haram, karena kami tahu Engkau sedang menyiapkan yang lebih baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa syahbiha ajma'an. Semoga salawat dan salam mengalir tanpa henti kepada Nabi yang mengajarkan bahwa jalan paling aman bukan yang paling mudah, tetapi yang paling diridai, bukan yang paling ramai, tetapi yang paling lurus, bukan yang paling menyenangkan nafsu, tetapi yang paling menenangkan jiwa. Dan sebelum engkau menutup renungan ini, wahai saudaraku, jika kata-kata ini mengetuk hatimu walau selembut angin senja, jangan biarkan ia berhenti padamu saja. Subscribe dan bagikan, share, agar cahaya ini menyusup ke relung hati lain yang mungkin sedang gelap, karena bisa jadi satu dari mereka kelak berdoa untukmu, tanpa kau tahu namanya, dan doa itulah yang Allah jadikan penolongmu di saat semua pertolongan dunia telah sirna. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.